Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi adik-adik Taruna Program Studi Pengolahan Hasil Laut. Jadi, selamat datang di materi statistik ya, pengantar statistik pertemuan ke-12. Jadi, sekedar mengingatkan bahwa pertemuan statistik masih ada sisa 4 lagi, pertemuan 12, 13, 14, dan 15 sebelum UAS ini bersama saya. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari tentang pengambilan sampel dan data. Saya share screen dulu. Nah, bagi adik-adik nanti kalau eh, ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau bisa juga ditanyakan di grup. Nah, jangan takut untuk bertanya, karena kalau kalian takut bertanya, tentunya akan membuat bingung sendiri gitu ya ketika UAS. Jadi jangan takut bertanya, silakan tanyakan yang terkait materi ini. Baik, sekedar overview, jadi ada 3 bahasan yang akan kita bahas, yakni prinsip dan metode sampling, parameter atau variabel, dan tipe variabel. Tapi yang akan kita fokuskan pada pertemuan ke-12 ini hanya di prinsip dan metode sampling, serta parameter atau variabel. Sementara tipe variabel akan kita bahas di pertemuan ke-13. Sebelum masuk lebih lanjut ke materi, ke bahasan fokus yang kita bahas, ini ada sekedar ilustrasi mengenai populasi dan sampel. Jadi, kalau kita lihat bersama di sini beberapa gambar ilustrasi ini misalnya ada sekumpulan orang, sekumpulan warga, misalnya kita anggap saja warga ini adalah warga di daerah Jembrana, misal ya. Lalu ada seorang peneliti yang akan melakukan penelitian, maka diambillah sampling dari beberapa warga. Nah, sampling yang diambil itu disebut sampel. Jadi eh, beberapa orang dari populasi diambil, oke? Kemudian ada lagi contoh, misalnya ini ada ikan, kelompok ikan, misalnya kita ikan di pasar ya, ini kan sepertinya ikan lais. Jadi ikan lais ini dari pasar kita menemukan beragam kumpulan ikan lais. Kemudian dari beberapa kumpulan ini kita ambil sampel. Mungkin ada yang ingin melakukan uji formalin mungkin kan, atau uji histamin. Nah, jadi beberapa sampling yang kita ambil dari populasi disebut sampel. Lalu misal kalian terjun ke laut gitu ya, berenang, lalu menemukan segerombolan ikan. Nah, dari segerombolan ikan kalian tangkap beberapa, itu disebut dengan sampel. Jadi, dari beberapa ilustrasi ini, kita dapat mengambil satu benang merah ya, bahwa populasi itu jumlahnya pasti lebih besar daripada jumlah sampel. Ingat, atau jumlah sampel itu pasti lebih kecil daripada jumlah populasi. Nah, di sini kita simbolkan populasi sebagai N besar, sementara sampel itu adalah N kecil. Jadi jumlah N besar lebih besar daripada N kecil. Beberapa pengertian wajib kalian pahami sebelum masuk ke materi lebih lanjut. Ya, ini pertama ada elemen. Apa sih elemen? Elemen adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian karena dikenakan pengukuran. Jadi apa objek penelitian kita itu disebut dengan elemen. Misal, kalau di sini, kalau dari gambar ini, kalau ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa elemennya adalah orang, ya kan? Lalu populasi. Apa populasi? Populasi atau disimbolkan dengan N besar atau N kapital adalah jumlah keseluruhan objek. Objek itu disebut juga dengan entitas. Karena kita tidak tahu itu objeknya itu hidup atau mati gitu. Jadi keseluruhan objek lah ya yang kita teliti. Nah, objek tersebut memiliki elemen sejenis yang nantinya akan diamati karakteristiknya. Jadi, elemen sejenis itu apa? Misal, populasi warga Pengambengan. Berarti orang-orangnya saja yang harus kita eh,
apa kelompok orang-orang yang jadi populasi, tidak termasuk sapi, tidak termasuk kambing, tidak termasuk kucing dan sebagainya. Jadi dia adalah elemen yang sejenis. Atau kalau kalian di perusahaan, maka biasanya tuh populasinya adalah eh, yang kita amati adalah ikan, elemennya adalah ikan, maka populasinya pasti populasi ikan gitu. Jadi populasi itu kumpulan objek dengan elemen sejenis. Satu elemen yang sama. Tidak boleh beragam, itu adalah populasi. Jadi satu populasi itu terdiri dari berbagai karakteristik. Jadi eh, karakteristik itu apa Ibu? Karakteristik itu sifat. Jadi satu populasi manusia, seperti yang saya contohkan sebelumnya, satu populasi warga Pengambengan, pasti dia punya berbagai karakteristik, ya kan? Dia punya berbagai sifat. Nah, nggak apa-apa, memang seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan sampel atau contoh. Nah, disimbolkan dengan N kecil. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi, ya kan? Karena kita dari populasi kita ngambil beberapa sampel. Nah, jadi sampel itu adalah bagian dari populasi, ya, yang karakteristiknya ingin kita amati dengan metode tertentu. Nah, kemudian dalam mengambil sampel pasti itu ada namanya teknik sampling. Kenapa harus ada teknik sampling? Karena kita ingin menghasilkan sampel yang mampu merepresentasikan atau menggambarkan hasil populasi. Tuh. Nah, sampel yang baik itu harus mampu mengeneralisasikan. Aduh, bahasa apa itu Ibu? Gitu. Jadi kayak gini, misal, kalau kita dari populasi ikan tadi, kita kan ngambil sampel. Nah, kita ingin menguji kesegaran ikan. Nah, pastikan sampel yang kita ambil itu secara acak ya, secara acak dan mampu menghasilkan kesimpulan yang bisa menunjukkan hasil populasi. Jadi seperti oh ikan misalnya hasilnya adalah ikan yang dikirim dari truk A itu mutu kesegarannya adalah 7. Nah, itu kata-kata 7 berdasarkan FMI ya, itu mampu menggambarkan mutu kesegaran ikan di truk itu secara keseluruhan gitu. Jadi eh, sampelnya tuh harus punya teknik sampling yang benar. Oke, daripada bingung ya, kita langsung masuk ke contoh aja. Jadi misal nih, setiap pagi PT Aquaria itu menerima kedatangan bahan baku lemuru sebanyak 1 ton yang diantar menggunakan truk. Oke, diantar nih pakai truk 1 ton. Lalu bahan baku berasal dari sekitar Jemberan dan Banyuwangi. Nah, kalian adalah dianggap seorang QC yang akan mengecek kesegaran lemuru. Nah, pengecekan kesegaran dilakukan secara organoleptik dengan mengambil 10 lemuru acak dari setiap truk. Jadi di sini kita bisa tahu elemennya apa? Elemennya lemuru, ya. Karena lemuru yang akan kita amati. Populasinya apa? Populasinya adalah bahwa lemuru yang berasal dari perairan Jemberana dan Banyuwangi. Karena lemuru dari perairan lain tentu akan memiliki karakteristik atau populasi yang berbeda. Oke. Kemudian sampel apa? Sampel adalah 10 lemuru acak dari setiap sampling. Sampling itu teknik pengambilan sampel. Gimana? Jawabannya adalah dengan pengambilan 10 lemuru acak dari setiap truk. Nah, parameter yang diamati apa? Parameternya adalah kesegaran lemuru. Oke, dari contoh ini semoga bisa eh, meningkatkan pemahaman kalian ya tentang perbedaan elemen, populasi, sampel, dan parameter. Nah, agar hasil samplingnya akurat dan mampu merepresentatifkan karakteristik populasi, jadi bagaimana teknik sampling yang benar? Oke, dari berbagai referensi itu akan menyebutkan teknik sampling itu ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan hasil yang akurat. Satu, tipe sampling. Kita harus tahu tipe sampling. Dua, kita harus menentukan ukuran sampel. Dan yang ketiga, kita harus mampu melakukan proses pemilihan sampel yang benar. Tipe sampling ya, tipe sampling itu menurut proses pemilihannya ada dua. Ada sampling dengan pengembalian atau with replacement atau kita simbolkan dengan WR. Dan yang kedua adalah sampling tanpa pengembalian atau without replacement atau kita sebut dengan WOR, without ya. Nah, apa sih sample with replacement? Jadi sampel dengan pengembalian itu ketika misal kalian melakukan pengamatan nih, pengamatan, kalian ambil sampel, kemudian sampel yang kalian amatin itu kalian kembalikan lagi ke populasi. Itu adalah sampling dengan pengembalian. Ini biasanya kalau misalnya kalian mengecek apa ya, mengecek ikan, biasanya menangkap ikan tuh, menangkap ikan kan di laut, kadang kecilan nih, oh kecil nih sampelnya, buang. Kemungkinan, ada kemungkinan bahwa kalian akan bisa mendapatkan sampel itu lagi. Nah, itu dibuang. Nah, itu adalah contoh sampling dengan pengembalian. Jadi, dalam perhitungannya, kalau populasi, misalnya, jika populasinya berukuran 4, jadi N besar sama dengan 4. Nah, sampel berukuran 2. Jadi, gimana cara perhitungannya? Tinggal dipangkatkan saja. Jadi, populasi pangkat sampel. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi lebih simpel. Nah, sementara itu, apa sih sampling tanpa pengembalian atau without replacement? Nah, ini misalnya kalian melakukan pengamatan, lalu ngambil ikan nih. Nah, ikannya tidak kalian kembalikan lagi ke populasi, melainkan kalian potong, kalian amatin kesegarannya, kalian amati histaminnya, formalin, dan sebagainya. Kemudian ikannya langsung dibuang misalnya. Nah, itu adalah contoh sampling tanpa pengembalian. Nah, jadi pada proses sampling tanpa pengembalian, sampel itu tidak ada kemungkinan pengambilan sampel sebanyak 2 kali. Iya, karena sampel yang kita ambil pasti udah dibuang gitu, disisihkan, tidak dimasukkan kembali ke populasi. Beda dengan replacement kan. Nah, perhitungannya seperti ini. Jika populasi berukuran 4, misal ya ada 4 truk yang datang membawa bahan baku. Truk A, truk B, truk C, truk D. Dan sampel berukuran 3. Oke, kalian melakukan sampling 3. Nah, maka jumlah sampel yang terambil adalah melakukan perhitungan seperti ini. Oke, gimana nih N tanda seru per N kecil tanda seru, N besar, N kapital minus N terus tanda seru itu gimana Bu maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi N besar berapa? 4 kan? Per 3. 3 itu adalah ukuran sampel. Kemudian dikali 4 min 3. Oke. Kemudian 4, ini untuk menghitung tanda seru itu dengan cara 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ya, kemudian untuk 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 min 3 berapa? 1. Ya udah 1, tulis aja 1. Terus dikalikan 4 kali 3 kali 2 kan 12 per 6 sama dengan 4 kali 12, sorry. 12 kali 2 itu kan 24 ya, per 6 sama dengan 4. Gitu. Sehingga sampel yang terambil adalah ada 4 nih. Apa aja? ABC, ABD, ACD, dan BCD. Oke, semoga paham ya. Nanti kalau tidak paham, kita kasih contoh soal lagi. Nah, kemudian tadi kan menurut proses pemilihannya. Sekarang ini ada tipe sampling menurut peluang pemilihannya. Jadi ada dua. Tipe sampling menurut peluang pemilihannya itu ada dua. Sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas. Sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas atau random sampling. Nah, ini sekedar teori. Jadi tidak perlu dihafal, cukup dipahami. Jadi untuk sampling, kita bahas satu-satu dulu ya, dari sampling non-probabilitas.
Nah, sampling non-probabilitas itu ada tiga. Haphazard sampling, snowball sampling, dan purposive sampling. Apa sih sampling non-probabilitas? Nah, sampling ini tuh tidak sampling ketika kita sampling, ketika kalian melakukan sampel, melakukan pengambilan sampel, sampelnya itu tidak boleh dipakai untuk mengeneralisasi hasil penelitian. Kenapa? Karena analisisnya hanya bersifat deskriptif. Jadi sampling non-probabilitas ini bersifat deskriptif, tidak ada analisis ngitung data gitu, hanya deskriptif. Tidak boleh pakai inferensial parametrik atau non-parametrik gitu ya. Nah, coba kita lihat dari haphazard sampling. Nah, haphazard sampling ini satuan samplingnya dipilih sembarangan tanpa perhitungan. Jadi misal kalian ingin melakukan pengamatan kualitas ikan di pasar. Nah, ya udah kalian begitu masuk pasar, kalian nggak tahu nih siapa sih respondennya yang akan kalian tanya gitu, yang kalian wawancarain. Kalian acak aja, udah ibu itu aja gitu. Nah, berarti itu adalah termasuk haphazard sampling. Jadi respondennya itu dilakukan secara kebetulan langsung gitu. Tidak ada pengamatan lebih lanjut, misalnya penelitian dulu kalian atau mencari informasi lebih lanjut itu tidak ada. Nah, itu disebut haphazard sampling. Kemudian kalau snowball sampling itu satuan samplingnya itu ditentukan berdasarkan informasi responden sebelumnya. Misal, kalian lagi nih, tadi nih, ingin melakukan pengamatan kualitas ikan di pasar. Datang nih kalian ya, tapi kalian tidak langsung bertanya ke responden asal gitu ya, tapi kalian ke kepala pasar, misal bertanya, Bapak kira-kira eh, responden yang cocok untuk kami lakukan penelitian tuh yang mana ya Pak? Nah, itu nanti kan Bapak kepala pasarnya akan memberikan rekomendasi, udah Ibu ini aja atau Bapak ini aja. Itu merupakan contoh snowball sampling. Kan habis itu kan kalian mengunjungi bapak atau ibu yang direkomendasikan, kemudian melakukan wawancara. Itu adalah snowball sampling. Kemudian yang terakhir ada purposive sampling. Nah, ini adalah satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memperoleh satuan yang kalian kehendaki. Misal, kalau lagi nih soalnya adalah, contoh kasusnya adalah pengamatan kualitas ikan di pasar. Nah, kalian tuh tujuan kalian itu ingin eh, kesimpulannya tuh kalian ingin menunjukkan bahwa oh pasar A itu memiliki ikan yang segar-segar loh gitu. Nah, pasti kalian akan ketika kalian sudah punya kesimpulannya, otomatis kalian akan mencari penjual yang memiliki ikan-ikan yang segar. Nah, itu ibaratnya kalian punya maksud tertentu gitu ya untuk melakukan pengamatan. Kalian sudah punya kesimpulannya sendiri sebelum melakukan penelitian. Nah, itulah kalian melakukan purposive sampling atau sudah punya hipotesis sendiri gitu ya. Makanya kalian langsung menuju ke penjual yang paling segar atau paling populer di pasar tersebut. Tuh. Kemudian kita masuk ke sampling probabilitas. Nah, kalau sampling probabilitas atau random sampling ya, itu merupakan suatu pemilihan unit atau proses sampling berdasarkan besarnya peluang. Jadi kita mempelajari peluang. Nah, tipe si sampling probabilitas ini boleh dipakai untuk mengeneralisasikan hasil penelitian terhadap populasi. Kenapa? Karena sampling probabilitas itu akan melakukan analisis parametrik, analisis secara inferensial ya, baik parametrik maupun non parametrik. Itu ada analisis hitungannya tuh ada. Jadi bisa tidak boleh dilakukan deskriptif saja dan bisa ada buktinya melalui perhitungan. Jadi bisa deskriptif maupun inferensial. Oke, ada tiga jenis sampling probabilitas, yakni simple random sampling dan stratified random sampling serta cluster random sampling. Apa itu, Bu? Gitu ya. Nih, kita bahas satu-satu. Oke, jadi untuk simple random sampling atau kita singkat dengan SRS, itu merupakan satuan sampling yang dipilih secara acak tanpa melakukan pengelompokan sampel.
Oke, misal kalian ingin melakukan melihat kualitas ikan di pasar Jembrana, lalu sampel yang kalian ambil itu adalah, kalau menurut simple random sampling, maka sampelnya adalah seluruh pasar tradisional di Jembrana. Sampelnya, ya, bukan kalian tidak perlu mengelompokkan, oh ini eh, pasar tradisional di mana negara, oh ini pasar tradisional di Pengambengan gitu, tidak perlu. Jadi kalau menggunakan simple random sampling, sampel, kalau misalnya kita ingin mengamati kualitas ikan di pasar tradisional Jembrana, maka sampelnya adalah seluruh pasar tradisional di Jembrana tanpa terkecuali. Oke. Dan peluang pengambilan sampelnya sama. Misal kalau di pasar negara itu 3 ikan, maka di pasar Lelateng juga 3 ikan gitu dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita menyebut tentang stratified random sampling, jadi populasi itu dibagi dulu menjadi subpopulasi atau strata-strata tertentu. Lalu dilakukan sampling secara simple random sampling. Gimana nih Bu contohnya? Misal, balik lagi ke contoh pengamatan ikan segar di pasar tradisional Jembrana. Itu judulnya ya. Kemudian, kalau kalian menerapkan stratified random sampling, maka kalian kelompokkan dulu jenis pasar umum yang ada di pasar-pasar Jembrana tuh apa aja. Sorry, jenis pasar yang ada di Jembrana tuh apa aja. Ada pasar umum, misalnya pasar besar, pasar tumpah, dan lain-lain. Lalu dilakukan sampling dengan peluang yang sama. Ya, kemudian kalau cluster random sampling, nah kalau disebut dengan cluster, berarti populasinya dibagi dulu per cluster. Misal, kalau misalnya pengamatan kualitas ikan di pasar tradisional Jembrana, kalian lakukan list dulu, kalian buat list. Di Jembrana itu ada beberapa pasar sih. Nah, misal di Kecamatan Jembrana, anggap itu sampel klaster 1. Oke, eh, ya di Jembrana, Kecamatan Jembrana itu ada apa aja sih? Misalnya salah satunya adalah negara. Oke, dari negara kalian cek lagi, buat klaster lagi. Di daerah negara itu ada pasar apa aja sih? Ada pasar misalnya Lelateng, pasar Pengambengan, misalnya pasar Loloan. Nah, itu disebut klaster kedua. Oke, jadi klaster pertama, populasi awalnya adalah si Jembrana, ya. Terus pasar tradisional Jembrana, sorry. Kemudian klaster pertama adalah pasar tradisional di negara. Kemudian klaster kedua adalah pasar tradisional di desa, kecamatan, negara gitu. Jadi ada kayak pengelompokan lagi gitu loh. Ya, disebut dengan klaster, kelas-kelasnya. Oke. Kemudian ada yang bertanya nih, berapa sih besar sampel yang harus diambil dari sebuah populasi agar hasil dapat merepresentasikan populasi? Katanya kan kalau kita ngambil sampel itu harus yang mampu merepresentasikan populasi biar datanya hasilnya akurat. Jadi berapa sih besar sampelnya? Nah, itu ada perhitungannya, tidak boleh asal. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi, untuk melakukan perhitungan ukuran sampel, perlu perhatikan faktor-faktor ini. Misalnya besar populasi, standar error atau ragam atau varian, lalu kesalahan sampling tertinggi atau band of error, lalu tingkat kepercayaan dan nilai tingkat kepercayaan. Oke, ini ada simbolnya nih. Kalau besarnya populasi simbolnya N. Kalau standar error simbolnya tau. Ragam varian tau kuadrat. Lalu bound of error itu simbolnya B. Yang dapat diperoleh dari theta min theta rata-rata. Ini maksudnya adalah eh, yang dapat diperoleh ada dari selisih antara nilai terkecil dengan nilai rata-rata. Nanti lah ya kita masuk ke soal. Lalu tingkat kepercayaan
itu 1 min alfa atau taraf nyata alfa. Apa sih Bu itu maksudnya? Jadi misal tingkat kepercayaan itu adalah tingkat kepercayaan itu menunjukkan berapa selang kepercayaan yang kita berikan ketika melakukan pengamatan. Jadi selang pengamatan itu ada berbagai macam ya. Tapi yang kita gunakan, yang kita aplikasikan dalam penelitian dalam statistik ya, dalam statistik khususnya di sains tuh biasanya dari 90%, 90%, 95% sampai dan 99%. Jadi ada tiga, 90, 95, dan 99. Misal nih, kalau tingkat kepercayaannya adalah 90%, oke? 90% nih, berarti errornya adalah 10%. Kalau misalnya tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka errornya adalah 5%. Kalau 99%, maka errornya adalah 1%. Gitu. Kemudian nilai tingkat kepercayaan disimbolkan dengan D. Nah, D itu diperoleh dari B kuadrat per 4. Nah, B kuadrat per 4 itu diperoleh dari B per Z alfa per 2 dikuadratkan. Apalagi sih Bu itu? Oh, kita jelaskan satu-satu. Nah, angka 4 itu diperoleh dari Z alfa per 2. Alfa itu kan error ya, error. Error misalnya kalau kalian tingkat kepercayaan 95% tadi, maka alfanya adalah 5%. 5% itu kan berarti 5 per 100. Nah, atau 0,05. 0,05 dibagi 2, maka 1,96. Nah, 1,96 dari mana? Dari tabel Z distribusi normal. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan ke-14 nanti ya. Ini sekedar kalian informasi dulu aja, bahwasanya kita ada pembacaan tabel Z distribusi normal ini ada di pertemuan ke-14. Sudah, pokoknya telan dulu aja bahwa perhitungan D adalah D sama dengan B kuadrat per 4 gitu. Jangan diambil pusing. Duh, rumusnya apa? Rumusnya N sama dengan N besar dikali tau kuadrat per N besar min 1 dikali D ditambah tau kuadrat. Oke, masih nggak paham katanya. Kita lihat contoh soal ya. Jadi ini ada contoh soal nih. Soal penentuan ukuran sampel. Jadi ada kasus bahwa kalian akan melakukan pengamatan mengenai rata-rata berat ikan lemuru yang datang per truk ke PT Aquaria. Oke, banyaknya truk yang datang setiap hari adalah 10. Ada 10 truk yang datang setiap hari ke PT Aquaria. Berat lemuru yang dibawa satu truk adalah 100 kilo. Nah, perbedaan rata-rata berat ikan lemuru antara yang ringan sampai yang terberat adalah 50 gram. Bound of error atau kesalahan sampling tertinggi yang dikehendaki, yang kalian mau, itu yang perusahaan mau, sorry, itu tidak boleh lebih dari 20 gram. Maka tingkat kepercayaan digunakan adalah 95%. Maka berapakah ukuran sampel yang akan Anda ambil agar hasilnya merepresentasikan populasi bahan baku yang datang? Jangan bingung, tulis dulu apa yang kalian ketahui dari soal. Pertama adalah N besar, ya kan? N besar atau populasi. Itu ada 100 kilogram per truk, sementara yang datang ada 10 truk, maka populasinya adalah 1.000 kilo atau 1 ton. Kalau kita ubah menjadi gram, maka 1 juta ton, 1 juta gram, sorry. Terus bound of error itu ada 20 gram, tadi kan. Lalu range-nya antara yang besar hingga yang terkecil, berat terbesar hingga dan berat terkecil adalah 50 gram. Range itu rumusnya adalah 4 tau. Oke. Nah, range kan sudah kita ketahui. Jadi taunya berapa? Tinggal dibagi aja. Range dibagi 4 sama dengan 50 per 4 sama dengan 12,5. Itu taunya atau standar error. Nah, kita hitung juga nilai D-nya. B kuadrat per 4. B-nya kan 20 ya. 20 gram dikuadratkan dibagi 4 sama dengan 100. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ukuran sampel. Dijawab. Tadi kan sudah ada nih rumusnya di depannya. Tinggal kita masukin N sama dengan sekian-sekian.
Udah tinggal dimasukkan. Bisa di input nih, N besar 1 juta dikali tau-nya, tau kuadrat, tau-nya 12,5 dikuadratkan per 1 juta min 1 dikali D-nya 100 ditambah tau kuadratnya 12,5 kuadrat. Cari dulu aja satu-satu ya pakai kalkulator. Maka hasilnya adalah 1,56. Kita bulatkan jadi 2. Berarti berdasarkan hasil perhitungan, maka ukuran sampel yang mampu merepresentasikan hasil populasi dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 2. Ya, adalah 2. Oke, ya coba pahami ya. Nanti kalau bingung silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Oke, tadi kan eh, teknik sampling kan ada kita mempelajari jenis samplingnya dulu, terus mempelajari ukuran sampel, dan terakhir kita mempelajari tentang proses pemilihan sampel secara random atau secara acak. Jadi ada 3 nih kalau kita ingin melakukan pemilihan sampel secara acak. Ada secara mengundi, ada menggunakan tabel angka random, lalu menggunakan angka acak yang ada di Scientific Calculator atau Microsoft Excel. Nah, kalau yang mengundi kan kalian pasti tahu lah yang kayak misalnya kalian punya beberapa populasi, misal ada beberapa truk nih ya, ada 10 truk nih, misal. Lalu kalian tulis nih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, terus kalian masukkan ke kotak, terus kalian undi yang mana yang keluar itu yang diambil, ya kan? Misalnya, oh truk satu nih yang ada di kertas, berarti truk satu yang dilakukan sampling, kayak gitu. Jadi cara sederhananya itu mengundi. Kalau menggunakan tabel angka random, ada 3 pendekatannya. Ada reminder approach, quotient approach, dan independent choice of digit. Nah, yang kita akan pelajari di sini hanya fokus di satu aja ya, biar kalian tidak bingung, yakni di independent choice of digit. Nanti kalau yang lain kalian bisa belajar sendiri, atau nanti bertanya kalau memang nanti diperlukan. Dan yang terakhir adalah tadi menggunakan kalkulator atau Microsoft Excel. Oke, kita bahas dulu penggunaan tabel angka random menggunakan pendekatan independent choice of digit. Jadi, kalau kalian search ya atau googling, kalian bisa cari nih tabel angka random. Klik aja tuh, pasti banyak sekali tabel-tabel. Nah, jadi secara umum, tabel angka random tuh ada 2, halaman 1 dan halaman 2. Oke, itu buat apa sih, Bu? Ya, ibaratnya ini kita belajar sedikit kayak judi gitu kali ya. Jadi nanti, nih misalnya ada contoh soal nih. Anda ingin mengambil 4 buah sampel ikan dari 4 truk yang datang. Oke, tapi kalian eh, nggak mau 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak mau truknya 1, 2, 3, 4, atau kalian inginnya yang acak gitu. Gimana cara menentukan sampel secara acak dari kasus ini? Jadi kalian kan ada 4 buah sampel ikan ya, berarti N kecilnya adalah 4. Sampel. N tuh N kecil adalah sampel, adalah 4. Ini 4 ini adalah N besar. Nah, jumlah digit populasi adalah 1. Dari mana, Bu, 1? Dari populasi. Populasi kan 4, 1 digit. Kalau misalnya eh, yang datang adalah 20 truk, berarti itu ada 2 digit. Karena ada 2 dan 0 ya. Kalau yang datang adalah 400, berarti itu adalah 3 digit. 400, 3 digit. Kalau cuma 4 truk, berarti 1 digit. Oke? Nah, kalian bisa secara random memulai urutan halaman, baris, ataupun kolom. Terserah kalian. Salahnya gimana, Bu? Lah, jadi gini. Kalian ingin, misal ya, dari yang saya contohkan, kalian ingin memilih halaman 1, baris 9, 1 baris 9, berarti di sekitar sini. Oke. Nah, daerah sini ya, berarti ya. Sorry. Daerah sini, 6 sampai 10. Jadi halaman 1. Nah, kalian
dari contoh ini kalian ingin memilih secara random, acak terserah. Jadi ini hasil ini akan berbeda, harusnya akan berbeda antar satu taruna dengan taruna lain, atau dari satu pengamat ke pengamat lain, karena secara serandom itu gitu, serandom itu cara pengacaan, serandom itu cara menggunakan tabel ini gitu. Jadi misal kalian ingin mengambil halaman satu ya, baris 9, berarti ada di kolom ini. Oke, kolom 12. Sorry, baris 9 itu di sini, baris 9. Nah, terus kolom 12. Kolom 12 ada di sekitar sini. Oke, maka Anda akan memperoleh angka. Nah, 1395 dari mana Ibu? Dari sini. Itu 3975, 00791, 21 dan sebagainya. Itu adalah random. Kalau tiba-tiba nih, misal kalian, Bu, saya nggak mau di sana, saya maunya di halaman kedua, baris satu, kolom satu. Ya udah, berarti di sini saya tuliskan. Nah, di sini kalian bisa ambil di sini nih, yang ini, ya kan? Kolom satu berarti fokusnya di angka pertama. Kalau saya kan tadi di baris, kolom ke-12, berarti saya fokuskan di angka kedua. Tuh, paham ya? Oke. Nah, kemudian cara menentukannya gimana lagi, Bu? Ada nya, ada 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 apa ya? Ada syaratnya. Jika angka random itu kurang dari jumlah populasi, maka unit dengan nomor yang sama yang terpilih. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan angka random kita 3 nih. Sementara jumlah populasi kita kan 4 nih, populasi 4 truk. Berarti kalian boleh ngambil angka 3. Nah, kalau misalnya yang muncul di sini adalah 4. Eh, ya 4. Sorry, 2, 1 gitu. Kalau misalnya angkanya 4 atau 0, maka itu ada syarat tambahan. Jika angka random sama dengan 0, AR itu angka random ya. Angka random adalah 0, maka kalian pilih itu sama 0 sama dengan unit terakhir yang terpilih, artinya 4. Kenapa? Karena ada 4 truk. Atau kalau kalau misalnya ada nanti ada 10 truk yang datang, berarti ketika di sini muncul 0, berarti dia sampel yang terpilih itu adalah truk ke-10. Truk 10 truk yang ke-10 gitu. Atau kalau truknya ada 5, berarti truk yang kelima. Itu kalau misalnya di sininya 0. Oke, kalau angka randomnya lebih besar dari populasi, misal yang muncul adalah 7, misal di sini. Di sini 7. Maka kalian lanjutkan ke angka selanjutnya. Nih, misal nih ya. Ini 8 nih misalnya. Ini kan lebih besar ya daripada angka random. Daripada angka populasi. Lanjut ke angka 7 ke bawahnya. Oh, lebih besar lagi. Lanjut lagi ke bawahnya. 2. Tuh. Ya. Nah, berdasarkan hasil ini, oh ini. Nah, ini ada contoh lain lagi nih ya, contoh lain lagi. Misal, ini masih salah nih, sorry, masih salah slide-nya. Nih, misal kalian ingin mengambil 4 buah sampel dari eh, 9 truk yang datang, 9 truk yang datang. Maka digit populasinya kan berarti masih satu ya, karena kan 9 itu kan satu digit. Oke, kemudian kalian secara random aja memilih halaman satu, bentar nih, kok. Oke, kalian secara random memilih halaman satu, oke, kemudian baris ke-13, kolom ke-7, berarti fokusnya di angka kedua, oke, maka Anda akan memperoleh angka 63010 dan sebagainya. Nah, kalian kan ingin mengambil 4 sampel saja, berarti fokus di 4 angka, 4, 4.
empat urutan angka sebenarnya. Sebentar, 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 sebentar ya. Kenapa berubah nih? Oh ini, oke, bentar. Nah, ya. Oke, lanjut. Jadi, jika tipe samplingnya, kalian kan samplingnya ada 6, 3, 0, 10, dan sebagainya. Nah, kalau kalian kolom 7 berarti kalian lihat di, ini kan 6 sampai 10. Berarti di sini 6, 7, 8, 9, 10. Kalian fokus di angka kedua. Oke, tadi kan sudah diketahui ya, misalnya kalau angka randomnya lebih besar dari 9, dan lebih besar dari populasi, maka ambil yang di bawahnya dan sebagainya. Nah, kalian praktikan itu. Jadi, kalau dari hasil ini, kalian fokus, kalian sudah dapat nih angka 3, 1, 6, 1, 4. Nah, jadi ada dua kan tipe sampling, ada eh, without replacement dan with replacement. Kalau with replacement, WR with replacement, berarti yang terpilih adalah 3161. Ingat, with replacement artinya samplingnya boleh diambil dua kali. Lalu, kalau misalnya kalian pakainya yang hmm, bentar, WOR atau without relation, without replacement. Without replacement artinya tidak ada pengembalian. Maka itu ya tidak ada pengulangan, tidak ada pengembalian. Berarti jangan menggunakan angka yang sama. Jadi pilihnya 3, 1, 6. Ini kan ada angka sama, pilih lagi di bawahnya 4. Jadi 3, 1, 6, 4. Kalau misalnya with replacement, kalian boleh menggunakan dua angka yang sama. Oke, jadi hasilnya akan ada dua. Jadi ada with replacement dan without replacement. Nah, jika tipe samplingnya WR with replacement, maka sampel yang terpilih adalah truk 3, 1, 6, dan 1. Kalau tipe samplingnya without replacement, berarti 3, 1, 6, dan 4. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang penggunaan tabel angka random gitu, atau TAR. Nah, sekarang kita belajar menentukan angka acak di Scientific Calculator atau Microsoft Excel. Gimana caranya di kalkulator? Ingat ya, kalkulatornya pakai scientific kalkulator, jangan yang kalkulator pasar yang tidak ada keterangan-keterangannya gitu, keterangan tambahan. Jadi pakai yang ada scientific kalkulator. Misal kalian ini mengambil 4 buah sampel ikan dari, oke bentar, bentar, bentar ya, balik lagi. Nah, ini kita pakai, kita melakukan pembacaan menentukan angka acak di scientific calculator. Jadi kalau kalian ingin mengambil 4 buah sampel ikan, 4 buah dari 9 truk yang datang. Cara menentukannya gimana? Caranya tekan shift, lalu koma nih, koma atau titik boleh. Karena di sini ada run kan. Kita ingin memunculkan tagar run pagar di layar. Jadi tekan shift dan koma, lalu muncul run, lalu tekan kali, lalu tekan 9 sebagai populasi. Kalau populasinya 10, masukkan 10. Kalau populasinya ada 5, masukkan 5. Lalu tekan sama dengan, maka akan muncul angka-angka acak. Akan muncul angka-angka acak. Tekan sampai muncul angka yang diinginkan. Oke. Kemarin yang ketika saya menghitung ini, yang keluar ada 3,51, ada 5,55, 0,00, dan sebagainya. Ingat, kita hanya mengambil 4 buah sampel.
hanya ingin mengambil 4 buah sampel, makanya cukup ambil 4. 4 angka yang muncul di layar. Lagi-lagi ingat, perhitungan sampling, penentuan sampling, tipe sampling kan ada dua, with dan without replacement. Kalau yang without replacement, maka yang dipilih adalah without ya, berarti tidak ada pengulangan sampel. Berarti cari yang tidak ada pengulangan. 3,51 truknya 4, 5,55 berarti 6. 0,04 truk terakhir ya, ingat truk 9. Lalu 0,58 truk 1. Bisa aja hasilnya berbeda. Kemudian kalau with replacement berarti harus ada pengulangan. Jadi ini kita cari yang ada pengulangan, yakni di truk 6. Ini ya, 5,55 kan 6. Ini ada 6,18 itu truk 6. Jadi harus ada pengulangan untuk with replacement. Oke, kemudian ini ada penggunaan penentuan angka acak di Microsoft Excel. Gimana caranya menentukan angka acak di Microsoft Excel? Ini lebih gampang sih sebenarnya. Jadi eh pakai sampel yang sama ya, 4 buah sampel dari 9 truk yang datang. Jadi buka dulu Excel-nya, nanti tulis sama dengan range between 1 sampai 9 karena ada 9 truk yang datang. Kalau ada 10 truk berarti 1,10 gitu dan sebagainya. Nanti tinggal di enter. Enter nih, klik enter terus tarik ke bawah, drag ke bawah, nanti akan muncul beberapa angka acak. Nah, contohnya misal yang saya hitung adalah kalau menerapkan WOR atau without replacement, maka 4 sampel yang terpilih adalah 1572. 1572. Oke. Kalau misalnya with replacement, berarti kita cari yang sama nih, 1577. Oke. Nah, hasil ini akan bisa aja berbeda. Saya dengan kalian tuh akan berbeda. Bisa nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa. Karena ini kan emang memang proses pemilihannya adalah acak, random. Tidak perlu takut salah. Yang penting proses perhitungannya, eh, proses menggunakan proses prosesnya itu benar. Yang penting prosesnya benar, hasilnya tidak tidak apa-apa berbeda. Oke, ini ada contoh soal ya. Masih berkaitan dengan contoh soal sebelumnya yang tentang penentuan ukuran sampel tadi. Tadi kan hasil jawaban dari soal penentuan ukuran sampel ini adalah 2 ya kan. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Tentukan jenis truk yang akan Anda ambil dari truk yang datang ini menggunakan tabel angka random, kalkulator, dan Microsoft Excel, baik untuk teknik with replacement maupun without replacement. Ini kita tinggal tambah aja ya perhitungannya. Jangan lupa tuliskan diketahui. Diketahui tadi kan, nih kita balik lagi. Diketahui N2. Oke. Oke, ini ada N2. Terus N besar adalah 5. R itu digit. R digitnya 1. N besar 5 dari mana, Bu? Populasi. Oh, sorry. Populasinya 10 ya. 10, sorry. Oke, 10 truk. Harusnya 10, bukan 5. Oke, anggap aja ini 5 ya. Sorry, ini salah. Ini slide-nya masih salah. Nanti yang benar akan saya kirimkan. Anggap saja di sini ada 5 truk yang datang. Nah, kita anggap asumsikan 5 truk yang datang. Oke, sehingga populasinya ada 5. Nah, misal Anda secara random memilih halaman 2, halaman 2, random nih terserah ya, halaman 2, baris ketiga, kolom ke 25. 25. Nih, berarti sekitar sini nih. Oke. Maka kalian akan mendapatkan barisan angka ini 24341 dan sebagainya sampai 25002. Nah,
Kalian ambil kan kolom 25, berarti di ujung ya, 1, 0. Ini kan 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Kalau tipe samplingnya with replacement berarti ada yang sama. Kalian pilih 1, 0, 0. 0 itu kan milih yang terakhir ya, track terakhir ya, ini 5. Berarti 1, 5, 5. Nah, jadi yang karena kalian memilih tipe samplingnya with replacement, maka pilih yang 5, 5. Gitu. Kalau tipe samplingnya without replacement, berarti pakai yang 1 dan 5. Oh, terakhir nih, ada yang belum ditanya. Yang ditanya adalah jenis truk untuk WR tabel menggunakan tabel TAR dan WOR menggunakan tabel TAR. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menentukan angka acak menggunakan kalkulator. Oke, diketahui N sama dengan yang kayak tadi ya. Terus ditanya jenis truk untuk WR dengan kalkulator, dengan Excel, lalu WOR dengan kalkulator, dan WOR dengan Excel. Kita yang pakai kalkulator dulu. Jika menerapkan WR yang pakai tadi, shift titik, terus nanti muncul run, terus dikali 5 sebagai populasinya, maka yang muncul adalah 3,345 dan 3,035. Ini berarti berasal dari truk 3. Untuk WR berarti pakai truk 3. Kalau pakai without replacement berarti kita tidak boleh pakai 3 lagi ya. Tidak boleh menggunakan dua sampel yang sama. Dua populasi yang sama, sorry. Jadi yang satunya adalah 1,467 atau 2. Kalau pakai Excel, nah nanti kalau misalnya kalian dikasih soal, kalian harus membuktikan ya, di layar ya. Kalian fotokan hasil kalian di layar apa? Layar Microsoft Excel maupun di kalkulator itu harus ada bukti perhitungan biar saya percaya ya. Lalu nih kalau di Microsoft Excel, jika menerapkan WR with replacement berarti ada dua sampel terpilih berasal dari truk 3. Oke, sama nih mirip ya hasilnya. Kalau without berarti dari truk 4 dan truk 3. Jangan takut salah jika hasilnya berbeda. Ya, ya, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan difahami kembali, diulang-ulangi lagi videonya. Kalau misalnya ada yang dibaca lagi materinya. Kalau misalnya masih bingung, silahkan ditanyakan di grup atau melalui kolom di bawah ya, kolom komentar di bawah. Perkenalkan nama diri, nama kalian, gunakan bahasa yang baik, eh, lalu ajukan pertanyaan. Oke, nanti saya jawab. Oke, terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Semoga lagi-lagi, semoga materi ini bermanfaat. Baik untuk UAS ujian maupun untuk nanti kemudian ke depan kalau misalnya kalian sedang melakukan pengamatan atau magang ya atau PKL. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Selamat beraktivitas. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.